Mungkin dari Mbak Ika yang lagi di depan rumah mungkin ada saran dan masukan. Gak ada. Oke. Nanti di-share aja. Oke. Boleh saya tanya sedikit, Mas Warsis? Boleh saya tanya juga. Siap. Saya tak sambil nyantai ya Bapak Ibu ya. Ya, monggo. Ini siapa dulu ini? Siapa dulu? Bapak dulu nggak apa-apa. Saya nganutan. Saya Iwan Mas Warsis dari Forkom UMKM Gunung Kidul. Siapa? Saya anak buahnya Mbak Ika. Wes. Siapa? Begini Mas, ini tadi materinya sangat bagus yang disampaikan Mas Warsis, cuma kayaknya masih untuk semacam untuk nanti pendampingan masih banyak sekali yang masih kurang menurut saya. Jadi betul, boleh Pak. kan kalau misalnya suatu ketika nanti saya akan mungkin akan menanyakan secara misalnya dengan Japri atau melalui WA gitu ya Mas. Siap Pak. Insya Allah siap Pak, 24 jam Pak. Baik. Terima kasih. Itu aja yang mau saya sampaikan Mas Warsis. Iya Pak, Selamat nanti sore. siap. Insya Allah ini kita ada event Pak, kalau nggak ada kendala, ada event dengan teman-teman UKM yang bergerak di Porang Pak, Gunung Kidul. Cuman ini masih lobby-lobby nih Pak. Nanti kita ngopi-ngopi Pak. Baik. Iya. Terima kasih Mas. Ya Pak. Gantian saya nih. Pak Warsis, salam kenal. Saya Widiani dari Temanggung. Saya juga anak buahnya Mbak Ika. Siap, halo. Bu. Siap, ya. Bu. Saya juga anak buahnya Mbak Ika loh, Pak Warsis. Saya mau konsultasi sedikit, Pak. Tadi penjelasannya cukup komplit, detail menurut saya, bagus banget. Cuman memang kayaknya ngebutnya tuh Pak, jadi diterima otaknya masih ada beberapa yang miss gitu, kayaknya ngebut gitu Kak. Terus gini, jadi tadi kan disampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah di UMK dampingan tuh macam-macam, dari masalahnya produksi hingga permodalan. Nah, sebetulnya selama ini saya sudah melakukan pendampingan, hanya memang ketika masalah permodalan saya lebih sering menyemangati teman-teman, karena banyak juga sih di pandemi ini banyak yang ngalamin kredit macet dan segala macam lah gitu. Nah, biasanya saya bisa mendampingi teman-teman ini bahkan keluar dari krisis ketika bank macet gitu, bagaimana menghadapinya dan segala macam. Nah, ternyata gerakan yang saya buat ini membuat sebuah seorang investor yang punya banyak koperasi lembaga keuangan menyampaikan sudah bikin aja koperasi UKM dan saya support gitu. Tapi kita membantu teman-teman UKM yang mengalami masalah di akses perbankan, entah karena BI checking, entah karena nggak punya aset sebagai agunan dan segala macam. Tetapi teman-teman pendamping punya tanggung jawab untuk mendampingi gitu kan. Nah, menurut Pak Warsis gitu, ini ada nih yang mau membackup keuangan teman-teman UKM. Saya yakin Mbak Ika itu juragannya teman-teman pendamping. Nah, sebetulnya ini kan bagus untuk dikolaborasikan kan. Nah, menurut Pak Warsis seperti apa sih? Karena saya itu jujur ya pengen membantu teman-teman gitu, tetapi saya masih berpikir ini bisa nggak ya gitu kan. Saya memang selama ini mendampingi, tapi saya selama ini hanya mendampingi mereka berhubungan dengan bank, berkomunikasi, kemudian lancar lagi, tetapi belum pernah membantu mereka bahasa Jawanya ngutangi lah gitu. Dengan ya tadi memang teman saya menyampaikan yang menjadi kekuatan adalah proposalnya itu. Jadi si orang ini diwajibkan membuat proposal yang dimana kita dampingi, kita analisa, kemudian kita bantu permodalannya. Begitu Pak Warsis. Saya butuh masukan untuk hal ini. Jadi ini ada investor yang mau. Makanya saya juga ikut Mbak Ika karena saya
Gitu Pak, mohon masukan Pak. Siap Bu. Bu Widya from Temanggung ya Bu ya. Saya teman-teman banyak Bu dari Temanggung Bu. Ada Bambar, ada Mbak Leli. Mbak Leli itu bergerak di wisata. Kalau Mbak Bambar itu wisata, Ya. Mbak Leli Batik itu Bu. Kenal Bu? Mbak Lili itu adalah teman sekelas saya dan teman baik saya. Oh, Jadi, salam nanti ya Bu ya. Ternyata. Saya tempat curhatnya dia, Pak Warsis. Oh ya, saya pernah satu pesawat dulu Bu yang kipasnya di luar Bu. Sama Bu Leli itu. Halo. Siap Bu. Kenapa? Saya pernah satu pesawat sama beliau dulu, tapi yang kipasnya di luar itu loh Bu. Pesawat paling luar itu. Iya, iya. Sejarah sama beliau, teman akrab sama beliau. Mbak Ambar juga satu komunitas dengan saya. Iya. Saya pernah kenal sama kadisnya yang cantik itu loh Bu. Yang siapa? Kepala desanya Bu Ambar itu. Oh, Bu Tirta namanya Pak. Betul. Bapak kalau yang cantik inget aja ya. Ingat lah. Mbak Ika aja ingat terus sama saya. Oke, maaf ya. Udah ada bapak-bapak Bu. Saya ya, mau Bu, ya. tanya. Oke Pak Pak Warsis, Tribun. Siapa? Saya Rohadi, saya mau tanya sama Mas Warsis. Saya tertarik ikut program kali ini karena gini, saya sering memberikan bantuan teknis pada masyarakat yang mendapat bantuan dari Pemda DIY, misalnya bantuan sapi, kambing, ayam, dan sebagainya, di Dinas UMKM dan Koperasi, pada dinas-dinas yang lain. Yang sering menjadi persoalan itu kan, seseorang atau kelompok orang mendapat bantuan dari pemerintah agar bisa jalan di dalam menjalani usahanya. Contohnya pemberian sapi, setiap kelompok ada 20 orang, diharapkan dengan bantuan 6 sapi itu, masyarakat bisa berkembang peternakannya. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi kendala itu kan begini, setelah mendapat bantuan sapi, satu kelompok itu 1 tahun atau 2 tahun, setelah ditengok lagi sapinya sudah habis gitu loh. Dan itu sering terjadi di DIY ini. Jadi barangkali ada perlu perlakuan khusus, treatment khusus, pendampingan bagi para kelompok yang mendapat bantuan dari Pemda DIY untuk bisa menjalankan usaha dengan baik. Jadi persoalannya di situ, Pak. Jadi kami, pemerintah DIY sering gagal di dalam memberikan bantuan kepada UMKM, diberi peralatan, diberi macam-macam, tetapi tidak jalan. Bahkan sebelum bantuan itu diberikan, sudah diberikan pelatihan kewirausahaan. Sudah dicoba berbagai kali, tapi memang agak sulit untuk membangun jiwa kewirausahaan. Barangkali dengan pendampingan UMKM yang dirancang oleh para praktisi, oleh penjenengan semuanya, barangkali bisa kami terapkan ketika kita mengadakan bimbingan teknis di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua ini Pak, ya. Berilah kami proposal gitu Pak. Karena kami tertarik sekali ini dengan pendampingan UMKM ini, karena apa? Karena di DIY ini kan provinsi termiskin se-Jawa Bali. Kita malu sebagai warga DIY, provinsi yang merupakan provinsi termiskin se-Jawa Bali, dan jurang antara kemiskinan dan si kaya itu tertinggi se-Indonesia. Maka sekarang pemerintah DIY itu, khususnya DPR, mempunyai dana aspirasi 4 miliar per orang mahasiswa, per DPR itu, ditambah sekitar 15 miliar untuk pimpinan DPR. Dan ini kemarin setelah dicake di lapangan itu, mayoritas memang masyarakat dana aspirasi itu dikehendaki oleh masyarakat untuk pengembangan ekonomi. Yang menjadi persoalan kita ingin membangun kewirausahaan, kendalanya adalah kompetensi yang dimiliki oleh para kelompok yang menerima bantuan itu. Jadi ilmu ini yang diberikan ekonomi, background saya tukang mulang bahasa Inggris Pak. Jadi ini saya mempelajari ilmu baru gitu. Gitu. Jadi terima kasih atas penjelasannya ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan saya minta tolong betul itu Pak nanti Pak. Contoh proposal yang sudah fix kami bisa terima. Terima kasih Pak. Bu Ramoni Kak.
Siapa? Terima kasih Pak, kedengaran. Tadi terima kasih juga Bu Nadia dari Temanggung terkait pertama Widi, ke Pak Bu Widi. ya Allah Bu Widi, Bu Widiani. Terima kasih Bu sebagai master mentor dari MES, mentoring yang kemarin di Alana gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, kebetulan Cuman ngikut, kabitnya Mbak. itu Cuman ngikut Mbak Ika saya Pak. ya, kemarin kabitnya yang dari Kemenkop itu kenal kebetulan saya, makanya update status lagi sama teman-teman Jogja ini gitu. Oke Bu, terkait dengan itu, pertama terkait dengan permodalan ke teman-teman UKM ya. Saya kan kebetulan banyak berkecimpung dengan teman-teman UKM sama kayak baik saya juga UKM. Kalau saya pelajari, apalagi yang saat ini nih, mungkin sudah lagi tren ini, ada temanku juga yang kena pinjol Bu, pinjaman online gitu loh Bu, yang sekali ngeklik tahu-tahu sudah ada beberapa aplikasi masuk, terus Udah banyak. Tahu-tahu 5 hari sudah ditagih, ditelepon teman-temannya dia punya pinjaman ke situ. Itu ada Bu seperti itu. Memang kalau saya biasanya Bu meminta treatment ke teman-teman itu, saya ya Bu ya, kalau biasanya sebelum mereka minta memastikan nyampaikan permodalan saya jadi pendengar aja dulu Bu. Jangan-jangan sebetulnya dana itu yang dia butuhkan bukan untuk kepentingan usaha Bu. Ya kan? Betul. Yang jadi masalah, kenapa banyak teman-teman UKM gitu ya jalan usahanya? Karena dana yang dia sudah baik ambil dari program pinjaman, dari bantuan dan macam, ternyata bukan murni untuk peningkatan usaha, Bu. Kalau saya lihat ya Bu ya, mohon maaf ini benar. Jadi enggak semisal yang dapat saya pelajari nih, dapat 50 juta dari Pertamina gitu ya. KBLI itu loh Bu. PKPLB itu loh. Tapi setelah dipelajari, enggak benar-benar untuk usahanya 50 juta. Saya tanyakan, 50 juta ini diapain, kemana saja? Udah untuk ini Mas, untuk ini Mas, untuk ini. Biasanya cuma tepuk kepala. Waduh, ternyata yang dipakai untuk usaha cuma berapa persennya gitu loh Bu. Makanya wajar usahanya enggak berjalan, padahal angsuran kan yang sebelumnya nggak punya angsuran, sekarang punya angsuran, usahanya nggak berjalan gitu Bu. Ternyata untuk nutup ini gitu ya. Saya untuk ngambil ini untuk nutup hutang sebelumnya gitu ya. Itu angel nih kalau kata orang Jawa kayak gini nih. Maka pertama Bu, kita sebagai pendamping memang harus memastikan benar nggak sebetulnya dana yang mereka kehendaki itu untuk peningkatan usaha. Maka kalau bisa mampu mencerminkan, membreakdown dalam sebuah proposal yang kita obrolin saat ini dan jelas, dan targetnya jelas, saya yakin Ibu termasuk saya, ketika punya teman, Bu, misal saya nih, Bu saya punya produk ini, saat ini alhamdulillah penjualannya segini Bu, tapi minus karena saya kapasitas produksinya belum bisa maksimal. Saya perlu beli peralatan ini Bu, harganya segini. Ini kalau nggak percaya survei di ini. Kalau boleh, bisa nggak Bu, saya kasih pinjaman 10 juta untuk beri peralatan ini. Nanti konsepnya saya boleh angsur atau pembagian keuntungan. Saya yakin Ibu mau atau tidak? Mau ya Bu ya? Ketika sudah begitu. Beda dengan dia cerita, saya butuh modal Mas gitu ya. 10 juta, tapi setelah ditanyakan, untuk apa juga bingung dia Bu. Gitu ya. Iya. Maka menurut saya memang treatment awal jangan langsung menggiring teman-teman kita UKM langsung baik ke perbankan, karena itu bisa saja kita sebetulnya sebagai pendamping menggiring ke dia punya hutang banyak gitu ya. Gitu ya. Makanya mungkin saran kami selaku UMKM gitu ya, pelaku UMKM pendamping memang lebih bagus mungkin analisa dulu perlu bener nggak ini untuk kebutuhan pengembangan usaha atau malah untuk biaya sekolah anak gitu ya, atau mau beli cincin gitu ya, atau beli HP baru gitu ya. Gitu. Ketika sudah titik ketemunya itu baru kita arahkan sebetulnya ini tepatnya benar kata Ibu tadi, ini tepatnya untuk perbankan atau program pemerintah nih. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke diskusi yang kedua terkait dengan Bapak dari Pak Rohadi ya Pak Rohadi. Kayaknya kalau lihat dari Pak Rohadi nih, saya lihat nih dengan pengalaman
aktivis lapangan yang biasa diminta saran dan masukan untuk program bantuan hibah itu ya Pak ya. Saya info sebentar ya Pak ya. Memang kelemahan mungkin pemerintah kita ya. Yang namanya bantuan hibah itu rata-rata laporannya hanya 2 tahun Pak. Nggak tahu ya kok bisa begitu. Apa memang bagaimana gitu. Jadi peralatan atau apa, semisal kalau dapat bantuan itu 2 tahun itu aja ngelaporin gitu Pak. Setelah itu nggak ngelaporin nggak apa-apa gitu ya. Itu. Maka sekarang lagi tren, setiap ada yang namanya kelompok tani, kelompok usaha dan sebagainya, sekarang disiapkan pendamping UMKM, pendamping desa, pendamping PKH, dan macam-macam itu pendamping. Sebetulnya itu menurut saya cara singkat pemerintah untuk memberdayakan pendamping, untuk mengontrol orang-orang yang dapat bantuan itu. Biasanya kenapa? Sekarang pertanyaan tadi, kenapa ya kalau sudah kadang usahanya nggak jalan gitu ya, padahal udah didiklat gitu ya. Kalau boleh jujur, saya lihat ya Bapak Ibu, yang rata-rata dapat bantuan itu memang kadang, mohon maaf ini, kadang tidak 100% tepat sasaran. Kadang ya, mohon maaf. Kadang teman-teman UKM juga. Satu contoh teman-teman UKM kalau dari perindustrian itu kan kadang ada bantuan peralatan gitu ya. Peralatan itu kadang usahanya tidak berdasarkan klaster usaha gitu ya. Mestinya berdasarkan klaster usaha. Satu contoh, semisal saya nih bergerak di home decor. Kalau home decor 20 orang gitu ya, langsung dapat peralatan yang berkaitan dengan produksi home decor dan usaha saya memang sudah jalan, saya yakin bakalan abadi gitu ya. Ya gitu ya. Sekarang contoh, orang dapat bantuan sapi nih. Kan memang banyak nih bantuan, apalagi dari saya dapat bocoran juga itu Pak, bantuan dana sapi-sapi dari Australia itu Pak. Itu ada banyak itu Pak, yang nggak tahu itu. Kadang memang saya pernah punya Bantul itu Pak, teman-teman yang sapi ternak, sapi susu itu Pak. Kadang yang ketika tidak jalan itu rata-rata, pertama secara manajerial di kelompok tani itu belum betul-betul termanajerial baik, pembagiannya, keuntungannya dan macam-macam gitu ya, konsep pelaporannya, transparansi gitu ya. Makanya kadang banyak memang namanya kelompok ini, mohon maaf ini hanya kasus ya, ada hanya kelompok tapi yang betul-betul jadi pemilik tunggal itu hanya 3 orang gitu ya semisal. Jadi tidak berpartisipasi beberapa orang gitu ya. Jadi akhirnya nggak merasa memiliki. Makanya kadang ada konsep koperasi itu Bapak Ibu. Sebetulnya menurut saya tidak harus konsep koperasi. Asalkan pembagian keuntungan itu jelas, saya yakin orang bisa maksimal berpartisipasi dalam sebuah usaha bersama tadi. Saya memang secara studi kasus masalah terkait dengan kelompok baik itu kelompok kelompok bantuan yang program kayak gitu tuh Pak, yang baik itu dari Dinsos atau dari dinas yang terkait, saya belum betul-betul menganalisa kenapa kok bisa seperti itu. Tapi sebetulnya Pak, bukan hanya di bantuan program sapi Pak. Pernah kita dapat bantuan program ini Pak, mesin batako Pak. Di Bantul itu Pak. Besar banget mesinnya Pak. Itu menurut saya tahun 2009 kalau nggak salah itu Pak, dari generasi muda di Bantul minta program bantuan. Jadi peralatannya itu keren itu Pak. Jadi ketika pasir dan macam-macam itu masuk, keluarnya udah jadi batako Pak. Memang setelah 1 bulan itu, 1 bulan, setahun oke itu Pak. Setelah itu nggak jalan persis Pak. Mesinnya sudah kayak alat perang aja Pak, nggak jalan. Setelah kita pelajari waktu itu Pak, mesin bisa produksi banyak, tapi tidak diimbangi terhadap pasar. Jadi hanya diproduksi terus gitu Pak, tapi batakonya masih numpuk, nggak terjual gitu. Di sisi lain bahan baku perlu biaya kan? Perlu biaya bahan baku. Di situ ketahuan ternyata nggak ada pemasarannya.
pemasarannya susah, pengirimnya susah, udah kadung beban tinggi, sudah jadi batako, nggak ada yang beli. Akhirnya yang dibantul itu bangkrut, Pak, gitu ya. Cuman saya pikir kalau yang sapi tadi gitu ya, kalau semisal ada pendamping dari Bapak gitu yang betul-betul ngontrol terus setiap hari sistemnya bagaimana, kesehatannya, kesejahteraan orangnya, termasuk mungkin dipetakan nanti orang ini semisal 20 orang punya sapi satu-satu, ini anggap saham bersama ini. Jadi di sana ada leadernya, leader nanti sistem pembayarannya berapa. Jadi ketika punya anaknya dijual, berarti berapa persen untuk leader gitu. Sisanya dibagi kepada anggota. Itu kalau kita sebagai pendamping bisa meramu seperti itu, saya pikir luar biasa itu, Pak. Apalagi sampai bisa dibentuk sebuah koperasi atau PT bersama gitu ya. Mungkin itu, Pak. Mohon maaf mungkin kurang maksimal terkait itu, tapi saya pikir Bapak luar biasa tadi sudah kasusnya sudah dijalanin gitu ya. Betul-betul sudah real kejadian di lapangan. Memang kalau bisa Pak, sebisa mungkin setiap ada program kayak gitu arahkan ke yang tepat sasaran betul, Pak, yang ngerti sapi gitu. Kadang kan ada yang nggak ngerti sapi, yang penting masuk lengkap 20 orang gitu, dimasukkan 1 orang gitu ya. Padahal bukan ini sapi gitu ya. Itu juga kadang menjadi kendala gitu ya. Mungkin itu dari saya. Satu lagi Pak Warsis boleh? Pak Iya, Warsis Pak. satu lagi. Iya, Pak. Halo? Siapa? Satu lagi boleh? Siapa? Masalah porang. Sekarang masalah porang lagi gencar sekali. Apakah porang itu tidak mafia gitu loh, Pak? Seperti kayak dulu gelombang cinta gitu loh, Pak. Setelah mafianya udah hitungan besar, kemudian terus tidak laku barang-barang kayak gitu. Ini mafia bukan ini masalah porang. Terima kasih. Kayak sekarang lagi tren ini, Pak. Apa itu, Pak, yang bunga apa kemarin itu yang sampai tren itu pas awal-awal Covid kan ada itu, Pak. Kalau porang, Pak, insya Allah kayaknya ya, kalau saya pelajari memang real ada yang ekspor gitu, Pak, pelaku UKM. Dan saya lihat di bukan postur sih, Kementerian Koperasi ada beberapa event terkait diklat porang ini. Insya Allah aman, Pak, menurut saya ya. Bukan tren-trenan gitu, Pak. Karena mungkin tidak semua orang atau lahan bisa ada porangnya gitu, Pak. Tapi biasanya rumus pasar sih, Pak. Kalau permintaannya 1.000, semisal ternyata yang bisa nanam porang bisa sampai ratusan ribu, mesti akan anjlok toh harganya, Pak. Akan pelaku pasar kan begitu, seperti apa? Biasanya seperti itu, Pak. Sekarang kan pasarnya masih bagus, per kilonya masih ratusan gitu, karena memang permintaannya masih kurang gitu, Pak. Malah itu sekarang jadi potensi, Pak. Saya lihat ini ada teman-teman kita ini mau buat pabriknya itu loh, Pak, malah, Pak. Jadi yang mau dikirim ke sana itu sudah bentuk jadi gitu loh, Pak. Kalau sekarang kan masih dikirim utuhnya ya, Pak ya. Ya. Saya pikir potensi, Pak. Insya Allah besok di Gunung Kidul kita kalau nggak ada kendala bulan-bulan ini ada event itu, Pak. Jadi bukan mafia itu ya? Saya sih karena nggak menjalankan langsung, tapi kalau dari programnya pemerintah usung, biasanya kalau udah pemerintah ngadakan diklat porang-porang itu biasanya enggak, Pak. Biasanya kalau yang di mafia itu kan pemerintah nggak ngaminin kan, Pak. Iya. Potensinya kan, Pak. Tapi memang sekarang potensi itu, Pak. Mungkin itu, Pak Ilma. Oke, kasih. Ya. Sini sudah lambat berapa menit saya ini. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Warsis. Waktunya udah melebihi 10 menit kita. Siap, aku pamit ya. Terima kasih Ya. buat Bapak Ibu semua, Pak Rohadi, Pak Bambang, Pak Hendi, Bu Ika, Pak Riyadi. Terima kasih Mas dari teman-teman Warsis. semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ada suami di belakang Mbak Ika itu luar biasa mendampingi. Kalau ada salah kata, salah ucap, nanti kita boleh WA, insya Allah enak. Pak Iwan. Oke, terima kasih ya. sekali ilmunya Mas Warsis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materinya udah selesai. Acara berikutnya itu ada pengarahan, jadi pengarahan sedikit yang akan disampaikan oleh Mas Niam. Monggo Mas Niam. Halo, Ya, ada suaranya Mbak Elma? udah kedengeran Mas. Ya, terima kasih untuk para peserta dan Bapak Ibu semuanya. Ini akan saya menyampaikan sedikit untuk persiapan besok pra-assessment dan sebelum ujian. Mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh panitia apa saja yang Bapak Ibu siapkan untuk menghadapi para asesor. Asesor itu tidak menakutkan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan terlalu khawatir, yang penting nanti pas ditanya Bapak Ibu juga bisa. Terus yang kedua, asesor biasanya menanyakan portofolionya Bapak Ibu, yaitu apa? Ya terkait tentang dokumen. Nah, buktinya apa? Saat ditanyakan itu kalau sudah ada dokumen, itu Bapak Ibu semuanya tidak ditanyakan lebih detail lagi, karena asesor akan percaya oh berarti ini sudah benar-benar melakukan ataupun sudah sudah kompeten lah atau sudah biasa. Karena kalau pendamping ya sudah melakukan pendampingan, buktinya apa? Foto-foto pendampingan, terus laporan-laporan itu. Nah, kalau yang wirausahaan ya berarti terkait produknya, usahanya ada apa tidak. Kalau yang fasilitator berarti ya foto-foto kegiatannya saat ngisi, ada undangan-undangan mengisi, itu juga bisa dibuat portofolio. Terus saat tadi materi, jika ada pemateri yang memberikan tugas kepada Bapak Ibu semuanya, berarti tugas itu wajib dikumpulkan besok saat mengisi APL ya Bapak Ibu, pra-assessment. Nanti ada APL 1, APL 2 itu akan lebih jelasnya di besok. Nah, yang penting Bapak Ibu semua menyiapkan kelengkapannya sudah dalam bentuk file. Itu mau file PDF atau gambar boleh. Yang penting filenya jelas dan bisa dibaca. Mungkin sementara itu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lewat sini langsung. Dan kalau masih ragu-ragu nanti bisa kita diskusikan lewat WA group. Nanti itu untuk sarana komunikasi kita bareng-bareng. Mohon maaf saya mau nanya nih. Tadi kebetulan yang dari Gunung Kidul yang pas kita Zoom-nya itu rame-rame, itu kan listriknya mati. Mungkin kita agak sedikit ketinggalan untuk tugas tadi. Apakah bisa nanti disampaikan di grup ya? Gitu. Boleh. Saya bisa sampaikan ke teman-teman. Bisa Mbak Ika, nanti lewat Mbak Elma, nanti biar ditransfer langsung ke Mbak Ika. Gitu. Oke. Makasih. Siap. Pokoknya nanti kalau ada informasi-informasi yang kurang, informasi yang kurang dipahami langsung sama Mbak Elma, 24 jam Bu, Bapak Ibu semuanya. Standby. Kalau nggak tidur katanya. Ya, siap-siap. Dan insya Allah harapannya ya nanti yang mengikuti ujian ini bisa dinyatakan kompeten dan lulus. Amin. Amin, amin. Itu saja Mbak Elma, monggo kalau mau dilanjutkan atau informasi apa yang mau disampaikan. Kalau sudah selesai ya berarti disampaikan saja biar para peserta menyiapkan untuk dokumen pra-assessment besok. Gitu. Oke, terima kasih arahannya Mas Niam. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Kita cukupkan saja acara hari ini. Nggak ada pertanyaan lagi atau satu ada Mbak Elma yang
Ya, Mbak Ilma, untuk yang pertama, materi yang tadi akan disampaikan ya di grup ya berarti? ya nanti kita kirim link Google Drive-nya, Pak. Semua Oke, materi. oke. Oke, terus yang kedua, nanti sesuai dengan info dari Bu Ika tadi, berarti tugas baik itu dari pemateri yang pertama atau yang kedua, plus yang persiapan buat besok apa saja ya berarti? Ya, nanti saya list jadi satu, Pak. Nanti Oke, dikirim ya. di grup. Oke, terima kasih, itu saja memastikan ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti bisa disampaikan di grup ya. Sekian. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.